Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lanjutan daripada materi hiperbola ya. Jadi kali ini akan dibahas tentang persamaan garis singgung hiperbola ya. Nah, untuk persamaan garis singgung parabola itu sama dengan materi pada parabola maupun elips, yaitu tetap dibagi dua ya. Jadi tetap dibagi dua. Jadi langsung saja, yang pertama persamaan garis singgung parabola jika diketahui titik singgungnya ya. Jadi jika diketahui bahwa titik singgungnya itu misalnya pada titik x1, y1 ya. Jadi sama persisnya sama bagaimana menuliskan metode dari persamaan garis singgung hiperbola. Jadi jika dalam persamaan hiperbola yang bentuk x min h itu sama, pengerjaannya kita uraikan menjadi x min h, jadi kita uraikan seperti ini ya. Nah, kemudian salah satu x kita beri indeks 1 ya. Begitu pula untuk yang bentuk y min k. Nah, ini kita uraikan seperti bagian x berarti dia y min k dikali dengan y min k. Nah, salah satu y kita beri indeks 1 ya. Jadi ini berlaku, aturan seperti ini berlaku baik itu hiperbola dengan sumbu nyata horizontal maupun hiperbola dengan sumbu nyata vertikal ya. Jadi kedua bagian ini kita uraikan seperti ini. Nah, kemudian untuk yang pangkat 1, misalnya dalam persamaan muncul pangkat 1, maka yang x ya ini jadi kita kalikan dengan 2x, ini kita urai menjadi x plus x. Salah satunya kita beri indeks 1 ya. Jadi sama prinsipnya dalam penulisan garis singgung untuk elips dan parabola. Jadi untuk 2y juga demikian, berarti dia y plus y. Nah, salah satunya juga kita berikan indeks 1 ya. Jadi itu saja untuk metode bagaimana menuliskan persamaan garis singgung hiperbola ya, yang diketahui titik singgungnya. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua, jika diketahui bahwa gradiennya itu sama dengan m ya. Jadi gradiennya sama dengan m. Nah, untuk persamaannya dia sama y min k ya, ini sama dengan, jadi ini PGS-nya ya, PGS-nya itu sama dengan PGS-nya adalah y min k sama dengan m dikali x min h ya. Jadi sama bentuknya pada persamaan elips, dan dia juga menggunakan bentuk yang seperti ini ya. Jadi y min k itu sama dengan m dikali x min h. Nah, di sini yang berbeda di bagian tambah kurangnya atau plus minusnya di sini ya. Nah, untuk yang dijumlahkan di sini atau dikurangkan di sini ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama itu di plus minus a kuadrat kemudian dikali m kuadrat min b kuadrat. Ini yang pertama, dijumlahkan dengan itu. Yang kedua dijumlahkan dengan min a kuadrat dikali dengan m kuadrat plus b kuadrat. Jadi perhatikan, bagian akar yang pertama itu minnya ikut di b, bagian akar yang kedua tanda minnya ikut di bagian a kuadrat ya. Nah, kapan menggunakan akar yang pertama, kapan menggunakan akar yang kedua? Pada saat dalam persamaan hiperbola nanti ya, dalam persamaan hiperbola nanti ketika minnya itu ikut pada bentuk y kuadrat, jadi seperti ini ya, maka itu dijumlahkan dengan bentuk akar ini ya. Jadi perhatikan, pada dalam persamaan hiperbola jika yang tanda minnya ikut pada bagian y kuadrat, maka dalam persamaan garis singgungnya itu ditambah atau plus minus akar ini yang pertama ya. Jadi akar a kuadrat m kuadrat min b kuadrat. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, untuk akar yang kedua itu pada saat dalam persamaan hiperbolanya itu tanda minnya itu ikut di bagian x kuadrat, jadi seperti ini, maka kita jumlah dengan akar yang kedua ini ya. Jadi perhatikan, pada saat dalam persamaannya min y kuadrat, berarti itu merupakan hiperbola dengan sumbu nyata yang horizontal ya. Nah, pada saat min x kuadrat dalam persamaannya itu adalah min x kuadrat, berarti itu merupakan hiperbola dengan sumbu nyata vertikal ya. Jadi sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Jadi perhatikan kapan digunakan bentuk akar yang pertama, kapan digunakan bentuk akar yang kedua. Jadi perbedaannya tanda minnya ada pertama di bagian B, ada yang kedua di bagian A. Jadi sesuaikan dengan min y kuadrat dan min x kuadrat. Oke. Jadi itu untuk rumus garis singgung, baik diketahui titik singgungnya maupun diketahui gradiennya. Oke, jadi kita langsung bahas contohnya ya. Jadi langsung kita bahas contohnya. Misalkan soal yang pertama, jadi geser dulu ya. Jadi langsung begini.
Oke, soal yang pertama misalkan tentukan PGS ya, jadi persamaan garis singgung dari hiperbola. Misalkan dari hiperbola X min 2 kuadrat ya per 16, kemudian min Y plus 3 kuadrat sini per 9 ya, ini sama dengan 1 jika diketahui, jadi jika diketahui bagian A itu diketahui titik singgungnya, jadi diketahui titik singgung saja ya, jadi titik singgung pada titik 2 plus 4 akar 10,6. Oke, ini titik singgungnya ya, jadi 2 plus 4 akar 10 min 6. Kemudian yang kedua bagian B itu jika diketahui gradiennya M sama dengan 1/4 akar 10. Oke, jadi ini soalnya untuk soal nomor 1 ya, jadi coba langsung kita jawab untuk bagian A dulu. Jadi perhatikan pada bagian A itu PGS di mana titik singgungnya yang diketahui. Nah, dari soal ini berarti yang pertama ini sebagai X1 ya, yang kedua ini sebagai Y1 ya, titik singgungnya X1, Y1. Nah, sebelum kita substitusi terlebih dahulu kita tuliskan PGS-nya, jadi persamaan garis singgungnya ya. Jadi perhatikan metode penulisannya untuk yang diketahui titik singgungnya. Jadi caranya sama ya dengan garis singgung pada elips maupun pada hiperbola. Maupun pada parabola. Jadi perhatikan karena persamaan yang diberikan seperti ini ya. Jadi yang bagian kuadrat kita uraikan. X min 2 kita urai menjadi X min 2 dikali X min 2 ya. Nah, salah satunya ingat diberi indeks 1. Nah, ini per 216 ya, tetap. Kemudian min Y plus 3 kuadrat diurai menjadi Y plus 3 dikali Y plus 3. Oke, ini tetap per 9 ya. Nah, ini sama dengan 1 ya, sesuai dengan persamaan hiperbolanya. Nah, salah satu Y ingat kita beri indeks 1, jadi Y1 plus 3. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai X1 dan nilai Y1 pada persamaan ini. Jadi kita ada substitusi X1 nya itu adalah 2 plus 4 akar 10 ya, kurang 2. Jadi ini ya, kurang 2 berarti kurang 2 dikali X min 2. Oke, ini per 16. Oke, nah min lagi Y1 plus 3, Y1 nya itu 6, berarti di sini 6 plus 3 ya, kemudian dikali Y plus 3. Nah, ini tetap per 9, jadi per 9 nya tetap. Nah, ini hasilnya. Nah, sisa selanjutnya kita sederhanakan. Nah, perhatikan di bentuk ini ada yang bisa habis antara 2 dengan min 2 ya. Kemudian ini hasilnya kan 9, 6 tambah 3 9, per 9 berarti habis. Jadi bagian ini dengan ini juga habis. Jadi tuliskan yang tersisa. Bagian yang pertama tersisa 4 akar 10 ya, 2 nya habis dikali X min 2. Oke, ini per 16 min ya, buka kurung, 9 nya habis, sisa Y plus 3. Nah, ini sama dengan 1. Oke, itu ya. Nah, di sini masih untuk menyederhanakan, misalkan kita ingin menghilangkan per 16, tapi sebelumnya bisa disederhanakan ya, karena di sini ada bentuk 4, di sini ada bentuk 16. 4 per 16 itu sederhananya 1/4, jadi menjadi 1/4 ya. Jadi akar 10 per 4. Nah, misalkan per 4 nya kita ingin hilangkan, berarti caranya masing-masing ruas kita kali 4 ya. Nah, untuk bagian ini pada saat dikali 4 tersisa akar 10 dikali X min 2 ya, kemudian min bentuk ini pula kita kali 4 ya, jadi semua bagian kita kali 4, jadi seperti ini ya. Ruas kanan 4 kali 1 juga hasilnya 4 ya, jadi ini hasilnya setelah masing-masing ruas kita kali 4. Nah, selanjutnya dioperasikan akar 10 pertama kali masuk berarti diperoleh akar 10X min 2 akar 10 ya, kemudian min 4 kali masuk berarti min 4Y min 12, ruas kanan boleh dijadikan 0 ya, jadi sama dengan 0, seperti itu ya. Oke, kita arahkan ke bentuk persamaan garis, jadi akar 10X min 4Y kemudian dikurang 2 kali akar 10 ya, min 12 min 4 berarti min 16. Oke, ini sama dengan 0. Oke, saya rasa ini ya bentuk dari persamaan garis singgungnya ya, jadi akar 10X min 4Y min 2 akar 10 min 6 sama dengan min 16 sama dengan 0. Jadi itu persamaan garis singgungnya yang diketahui titik singgungnya. Oke.
Jadi itu saja untuk bagian A. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bagian B yang diketahui gradiennya ya. Jadi di gradiennya di situ M sama dengan 1/4 akar 10 yang ini ya. Oke, jadi langsung. Jadi pada soal itu diketahui bahwa M-nya sama dengan 1/4 akar 10 ya. Jadi terlebih dahulu kita tuliskan PGS-nya. Jadi karena persamaannya sudah dalam bentuk umum, persamaan hiperbolanya sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Jadi langsung kita tuliskan PGS-nya yaitu Y. Perhatikan dalam persamaan di sini Y plus 3, berarti itu yang sesuai dengan di sini. Jadi Y plus 3 itu sama dengan M-nya itu 1/4 akar 3. Jadi ingat untuk rumusnya. Jadi M dikali X min H. X min H-nya itu ini. Jadi lihat dalam persamaan hiperbolanya X min 2. Jadi itu yang kita tuliskan di sini. Ya. Oke, kemudian plus minus. Jadi perhatikan plus minusnya. Nah, plus minusnya di sini perhatikan, bagian yang memiliki tanda negatif itu dia bersesuaian dengan Y ya. Jadi sesuai dengan aturan di atas, pada saat min Y kuadrat, jadi ini ya. Jadi pada saat min Y kuadrat, maka yang dijumlahkan itu kita menggunakan akar ini. Akar A kuadrat min M kuadrat, akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Jadi itu yang digunakan karena tanda negatif itu di bagian Y ya, jadi menghasilkan nanti min Y kuadrat. Jadi yang digunakan di sini adalah dalam PGS-nya adalah akar A kuadrat, berarti A-nya itu dalam persamaan di sini ya. Jadi dalam persamaan bisa dilihat bahwa nilai A-nya itu karena di sini 16, berarti nilai A-nya itu 4 ya. Di sini nilai B karena 9, berarti nilai B-nya 3. Oke, jadi A kuadrat berarti 4 kuadrat atau 16. Jadi 16, maaf. Jadi ganti warnanya dulu. Jadi 16, jadi A kuadrat itu sama dengan 16 dikali M kuadrat. Nah, M-nya itu adalah 1/4 akar 10. Berarti jadi di sini ya, jadi 1/4 akar 10. Nah, ini kita kuadratkan juga ya. Kemudian dikurang dengan B kuadrat. B kuadratnya itu sama dengan 9. Oke, jadi inilah persamaan dari PGS-nya. Sisanya kita sederhanakan ya. Jadi di sini Y plus 3 sama dengan 1/4 akar 10 dikali masuk, berarti 1/4 akar 10. Kemudian dikurang 1/4 akar 10 dikali 2, hasilnya ketemu antara 1/4 dikali 2 berarti 1/2 ya. Jadi sisa 1/2 akar 10 karena 2/4 itu 1/2. Oke, selanjutnya di sini plus minus. Nah, perhatikan bentuk ini. Ada bagian yang habis nantinya. Di sini perhatikan ada 1/4 kuadrat ya. 1/4 kuadrat dengan 16 itu habis ya. Jadi ini dengan ini bisa kita coret ya karena 4 kuadrat untuk penyebutnya. Sisa akar 10 kuadrat. Akar 10 kuadrat itu adalah 10. Jadi sisa akar untuk bagian yang pertama sisa 10 ya. Kemudian bagian kedua tetap 9 ya. Jadi 1/4-nya dikuadratkan dengan dikalikan dengan 16, hasilnya 1. Jadi sisa 10. Oke, kita sederhanakan. Bentuk ini bisa ditulis Y sama dengan maaf, di sini tadi ada 1/4 akar 10x ya. Jadi 1/4 akar 10x, kemudian min 1/2 akar 10 ya, kemudian min 3 ke sebelah sini, kemudian plus minus, ini hasilnya adalah 1 ya. Jadi 10 min 9 1. Jadi akar 1 itu sama dengan 1. Jadi ini saja yang kita tulis. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi atau kita langsung saja menuliskan PGS-nya karena di sini ada tanda plus minus ya. Berarti terbagi 2, nanti ada 2 persamaan yang diperoleh. Persamaan yang pertama Y sama dengan 1/4 akar 10x ya. Kemudian min 1/2 akar 10 min 3, kita ambil dulu yang tambah ini ya. Jadi hasilnya adalah 1/4 akar 10x min 1/2 akar 10 ya. Min 3 tambah 1 itu min 2. Oke. Jadi ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua Y sama dengan 1/4 akar 10x ya. Jadi ini tetap ditulis 1/2 akar 10 min 3, kita ambil lagi yang negatifnya min 1. Nah, ini jika disederhanakan hasilnya adalah 1/4 akar 10x min 1/2 akar 10 min 3 min 1 berarti min 4. Oke, ini persamaan garis singgung yang kedua. Oke, itu saja ya untuk bagian B. Jadi kita peroleh 2 persamaan. Oke, jadi
perhatikan bagaimana caranya menentukan persamaan garis singgungnya ya, yang diketahui parabolanya dalam bentuk seperti ini, sudah dituliskan dalam bentuk umumnya ya, jadi ini dapat memudahkan kita untuk menentukannya. Nah, kita lanjut pada bagian yang kedua atau soal yang kedua ya. Jadi soalnya adalah tentukan, jadi masih menentukan persamaan garis singgung dari hiperbola. Jadi tentukan PGS atau persamaan garis singgung dari hiperbola. Misalnya hiperbolanya itu adalah min 4x kuadrat plus 9y kuadrat kemudian plus 8x plus 18y, ini sama dengan 31 ya. Nah, jika diketahui, jadi sini jika diketahui, oke. Jadi yang pertama yang diketahui titik singgungnya. Jadi diketahui titik singgungnya di titik, misalnya di titik 1, min 3, itu yang pertama. Bagian B jika diketahui gradien ya. Jadi jika diketahui gradien M sama dengan sepertiga akar 3. Oke. Jadi jawab ya. Jadi sama pada soal nomor 1, diketahui persamaan hiperbola, diketahui titik singgung, nah, kita tentukan PGS-nya, diketahui gradien, kita tentukan pula PGS-nya ya. Nah, jadi kita jawab dulu bagian A. Pada bagian A itu diketahui titik singgungnya di titik 1, min 3, berarti X1 sebagai ini, yang kedua sebagai Y1 ya. Jadi itu yang kita substitusi nanti ke rumus. Jadi kita tuliskan dulu PGS-nya. Jadi PGS-nya sama dengan, nah perhatikan PGS yang di atas, dia dituliskan seperti ini ya. Kita tuliskan seperti ini. Nah, berbeda dengan rumus hiperbola yang diberikan, bentuknya yang berbeda ya, tapi ini tetap menyatakan persamaan hiperbola ya, menyatakan persamaan hiperbola ini karena koefisien x kuadrat dengan y kuadrat itu berbeda tanda. Jadi ada yang salah satunya min, ada yang salah satunya positif, maka itu merupakan persamaan hiperbola ya. Jadi kalau untuk melihat apakah dia hiperbola atau bukan, apakah dia hiperbola atau elips, misalnya kita lihat koefisien dari x kuadrat dengan y kuadrat, ketika dia berbeda tanda ya, berbeda tanda plus minus seperti ini, maka ini disebut dengan hiperbola. Nah, untuk elips, dia bentuknya koefisien daripada x kuadrat maupun y kuadrat itu nilainya berbeda ya. Jadi nilainya berbeda, itu maksudnya nilainya berbeda dan memiliki tanda yang sama ya. Jadi nilai berbeda dan tandanya sama, positif positif, negatif negatif, kemudian angkanya berbeda, nilainya berbeda. Oke, jadi kembali ke sini, perhatikan dalam soal itu di sini kita lihat ada bentuk x kuadrat dengan y kuadrat. Nah, ingat caranya, x kuadrat uraikan menjadi x kali x, salah satunya kita berindeks ya, jadi sama. Y kuadrat kita urai menjadi y kali y, salah satunya kita berindeks ya. Kemudian yang pangkat 1 misalnya 2x, kita urai menjadi x plus x, salah satunya diberi tanda atau diberi indeks 1, jadi x1. Begitu pula untuk 2y, kita urai menjadi y plus y, salah satunya kita beri indeks 1 ya. Jadi prinsip seperti itu yang digunakan. Nah, perhatikan di sana pada persamaan hiperbola min 4x kuadrat, jadi min 4 nya ditulis, x kuadratnya diurai menjadi x kali x, salah satunya kita beri indeks 1. Begitu pula untuk yang y kuadrat, berarti dia y dikali y ya, salah satunya kita beri indeks 1. Nah, kemudian untuk yang 8x ini penguraiannya, perhatikan. Jadi penguraian untuk 8x, nah caranya sama dengan menentukan persamaan garis singgung dari elips. Pertama, koefisien daripada x kita bagi 2, di sana 8 bagi 2 hasilnya 4. Oke, jadi 4, x nya berubah menjadi x1 plus x ya. Jadi perhatikan caranya. Nah, ini sama untuk 8y pangkat 1, di sana 18 ya, di sana koefisiennya adalah 18, jadi langsung kita bagi 2, berarti 18 bagi 2 9 ya. Y nya berubah menjadi y1 plus y, nah ini sama dengan 31 ya. Jadi perhatikan menggunakan prinsip-prinsip seperti ini ya. Prinsip-prinsip yang seperti itu. Oke, nah bentuk ini merupakan PGS dari hiperbola tersebut. Nah, tinggal disubstitusi nilai x1 dan y1, berarti kita lanjutkan jadi 4, x1 nya 1, berarti 4 kali 1 x ya, plus
9Y1, Y1 nya itu min 3. Oke, dikali Y ya. Nah di sini plus 4, X1 ganti 1 berarti 1 plus X, kemudian plus 9, Y1 nya itu min 3 berarti plus Y. Nah ini sama dengan 31 ya. Jadi tinggal dioperasikan, min 4 kali 1 kali X berarti min 4X, 9 dikali min 3 berarti min 27 Y ya. Jadi ada Y. Selanjutnya 4 kali masuk jadi 4 plus 4X, 9 kali masuk 9 kali min 3 min 27, 9 kali Y berarti 9Y. Oke, ini sama dengan 31. Nah kita lanjutkan, kita sederhanakan, bisa ada bagian yang bisa dicoret ya. Min 4X dengan 4X itu habis ya. Jadi yang tersisa itu adalah min 27Y dengan 9Y, positif 9Y, itu hasilnya adalah min 18Y. Oke, sama dengan, nah yang lainnya itu yang konstan bisa diletakkan di ruas kanan antara 4 dengan min 27. 4 min 27 berarti min 23 ya. Min 23 berarti di sini nanti ditambah dengan 23. 31 tambah 23 itu hasilnya adalah 54 ya. Jadi 31 plus 23 itu hasilnya adalah 54 ya, seperti itu ya. Berarti Y itu sama dengan hasilnya sama dengan 54 per min 18 ya. Jadi Y nya itu sama dengan 54 per 18, itu ada minnya ya, itu sama dengan 3 ya. Oke, jadi Y sama dengan min 3. Nah itu yang pertama. Jadi PGS nya itu dia berupa garis horizontal ya, karena persamaannya dia Y sama dengan min 3, berarti ini merupakan garis horizontal atau mendatar. Jadi untuk bagian pertama diperoleh persamaan garis singgung yang berupa garis horizontal ya. Nah selanjutnya lagi kita menentukan persamaan garis singgungnya jika diketahui gradiennya ya. Jadi gradiennya di sana adalah sepertiga akar 3. Oke. Nah untuk bagian ini perhatikan, karena dalam persamaannya tidak sesuai dengan bentuk umum yang seperti ini, kita arahkan dulu ke sana. Jadi tuliskan persamaannya 4 min 4x kuadrat plus 9y kuadrat, kemudian plus 8x, kemudian plus 18y, ini sama dengan 31 ya. Jadi serupa dengan PGS dalam menentukan PGS dalam elips, jika persamaannya itu belum sama dengan bentuk yang dirumuskan ya, kita arahkan dulu ke sana ya. Caranya dengan melengkapkan kode sempurna tentunya ya. Jadi langkah pertama, koefisien PUBX itu kita satukan, berarti min x kuadrat plus, jadi kita akan melakukan kode sempurna untuk membentuk sesuai dengan rumus elips ya. Nah min 4x kuadrat plus 8x, kemudian yang y kuadrat berarti 9y kuadrat seperti ini ya, kemudian plus 18y, ini sama dengan 31. Oke, jadi saya tuliskan kenapa mesti kita ubah dalam bentuk umum, karena untuk PGS, dalam PGS yang diketahui garis singgungnya itu dia menggunakan rumus y min k sama dengan m dikali x min h. Nah di sini plus minus nanti yang akar, apakah yang a kuadrat min a kuadrat m kuadrat dikurang b kuadrat, ataukah di sini dalam akar min a kuadrat m kuadrat plus b kuadrat ya. Jadi perhatikan di rumus diperlukan nilai k dengan nilai h sebagai pusat ya. Nah itu makanya di sini kita perlu menentukan pusat dan nilai a dengan b ya, karena dalam akar itu melibatkan nilai a dengan b. Jadi untuk itu kita arahkan ke bentuk umum atau rumus yang sesuai dengan hiperbola ya. Jadi seperti ini caranya kita melakukan kode sempurna. Nah perhatikan, sebelum kita bentuk menjadi kode sempurna, koefisien daripada x kuadrat itu harus 1. Begitu pula koefisien daripada y kuadrat ya. Jadi di sini koefisien x kuadrat itu min 4. Jadi caranya supaya agar x kuadrat koefisiennya 1, min 4 difaktorkan, min 4 kita keluarkan, berarti yang di dalam tersisa x kuadrat min 2x ya. Jadi perhatikan caranya. Nah ini juga kita lakukan pada y kuadrat, karena koefisiennya 9, jadi 9 yang dikeluarkan di dalam menjadi y kuadrat plus 2y ya. Jadi ini sama dengan 31. Jadi perhatikan untuk melakukan proses
proses kuadrat sempurna. Jadi kembali ke sini ya. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan kuadrat sempurna. Ingat, ketika kita ingin membentuk kuadrat sempurna dalam persamaan kuadrat itu kita selalu tambah dengan B per 2 kuadrat ya. Jadi teman-teman bisa lihat materinya dalam materi menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna ya. Jadi itu saya sudah siapkan sebelumnya, jadi silahkan tonton untuk video yang memuat tentang bagaimana melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, lanjut. Nah, di sini perhatikan yang x kuadrat min 2x di sini nilai b-nya ini dia sama dengan, jadi nilai b ini ya, jadi nilai b itu dalam persamaan kuadrat ini yang kita ambil sebagai koefisien x ya. Di sini nilai b-nya sama dengan min 2 ya, berarti hasil daripada b per 2 kuadrat berarti min 2 per 2 ya. Nah, ini dikuadratkan. Nah, ini hasilnya sama dengan min 2 per 2 min 1 dikuadratkan hasilnya 1 ya. Jadi untuk bagian yang pertama kita tambah 1. Jadi di sini min 4 dikali x kuadrat min 2x ya plus 1. Jadi itu ya. Jadi plus 1 ini kita dapat dari sini. Oke, lanjut. Kemudian di sini plus 9 dikali y kuadrat plus 2y. Nah, ini kita tambah dengan berapa? Nah, lihat lagi caranya sama ya. Perhatikan di sini koefisien dari y. Di sini koefisiennya sama dengan 2. Jadi itu kita ambil sebagai nilai b. Berarti untuk b per 2 kuadratnya dia b-nya 2 berarti 2 per 2. Ini dikuadratkan ya, dia hasilnya juga sama dengan 1. Berarti kita tambah juga dengan 1 untuk bentuk ini. Jadi tambah 1 ya. Dan ini sama dengan 31. Nah, perhatikan pada saat kita tambahkan dengan ada penambahan seperti ini ya. Tambah dengan 1 untuk bagian x, tambah dengan 1 untuk bagian y ya, maka untuk ruas kanannya juga akan berubah ya. Jadi perhatikan perubahannya di sini. Yang pertama untuk x, di sini ditambah 1. Jadi kalikan min 4 dikali 1 hasilnya min 4. Berarti di sini ruas kanan juga ditambah dengan min 4 atau dikurang 4 ya. Nah, ya itu juga untuk bagian y kuadrat. Di sini ada 9 kali masuk berarti ketemu dengan 1, hasilnya adalah 1. Jadi 9 kali 1 9 ya. 9 kali 1 9 berarti ruas kanan kita tambah dengan 9. Oke, jadi perhatikan perubahan itu. Jadi setelah ruas kiri berubah, ruas kanan juga berubah. Nah, perhatikan angka-angka yang dijumlahkan ya. Nah, selanjutnya bentuk ini bisa kita buat dalam bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama, jika difaktorkan hasilnya itu adalah x min 1 kuadrat ya. X min 1 kuadrat. Kemudian plus 9 dikali yang kedua, jika difaktorkan itu hasilnya adalah y plus 1 kuadrat. Pasti selalu terbentuk kuadrat sempurna. Nah, ini sama dengan, ini kita urai 31 min 34 itu hasilnya adalah 27 ya. 27 plus 9 itu hasilnya adalah 36. Oke, jadi itu untuk hasil dari ruas kanan. Nah, selanjutnya dalam persamaan hiperbola, ingat untuk ruas kanan itu di sini kita harus jadikan 1 ya. Nah, caranya masing-masing ruas dibagi dengan 36. Berarti min 4 kemudian x min 1 kuadrat ini kita bagi dengan 36. Kemudian plus 9 lagi ya. Kemudian di sini y plus 1 dikuadratkan, ini juga kita bagi dengan 36. Nah, ruas kanan sudah 1 karena dibagi juga dengan 36 ya. Nah, perhatikan setelah itu ada bagian yang bisa habis antara 4 per 36 menjadi 1/9, antara 9 per 36 menjadi 1/4. Nah, itu yang kita tulis. Berarti di sini min x min 1 kuadrat per 9 ya. Kemudian plus y plus 1 kuadrat ini per 4 ya. Jadi ini sama dengan 1. Oke, ini sudah sesuai dengan bentuk atau rumus daripada hiperbola. Nah, perhatikan karena minnya itu sesuai dia terletak di bagian x kuadrat, berarti ini merupakan jenis hiperbola dengan sumbu nyata yang vertikal ya, karena minnya itu kita letakkan di bagian x kuadrat. Oke. Nah, dari persamaan ini berarti untuk PGS-nya bisa kita tuliskan kembali. Jadi PGS-nya itu sama dengan, ingat untuk nilai A dengan B kita lihat ini sama dengan A. 9 berarti A-nya sama dengan 3, yang ini sebagai B. Karena 4 berarti B-nya itu 2 ya. Jadi diakarkan. Nah, untuk PGS-nya itu dirumuskan langsung saja, karena dalam persamaan di sini berbentuk y plus 1, berarti itu yang pertama y plus 1 ya, sama dengan m.
M itu maaf. Nah, M itu dalam soal itu atau gradiennya itu sama dengan sepertiga akar 3. Oke. Jadi M-nya sama dengan sepertiga akar 3. Oke. Jadi di sini M-nya itu sepertiga akar 3. Jadi di sini kita tulis sepertiga akar 3 dikali X min H. Nah, X min H itu sesuai dengan bentuk ini ya. Berarti di sini X min 1. Oke, kemudian plus minus akar. Oke, selanjutnya akar. Nah, perhatikan, karena dalam persamaan hiperbola yang di atas nilai minnya itu sesuai dia terletak pada X kuadrat, berarti yang digunakan dalam akar itu adalah ini, min A kuadrat M kuadrat, atau saya tuliskan saja di luar ya untuk bagiannya. Jadi yang digunakan dalam akar, yang digunakan itu untuk bentuk akarnya itu adalah min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat ya. Jadi soalnya mudah untuk mengingatnya, ketika minnya itu dia diletakkan di bagian X kuadrat, ingat S min 1 pangkat 2 ini dia selalu per A kuadrat kan. Untuk Y plus 1 kuadrat per 4 itu selalu per B kuadrat. Jadi ikut dia pada saat min ini, tanda min ini dia terletak di bagian X yang kuadrat, maka nanti dalam akar yang bagian yang ada A-nya atau yang ada A kuadratnya itu kita beri tanda negatif. Sedangkan untuk di sini dia bernilai positif ya, karena ini positif. Berarti dalam akar nantinya yang B kuadrat itu kita beri tanda positif ya. Ya seperti itu ya cara mengingat rumusnya. Kapan menggunakan akar yang A kuadrat M kuadrat min B kuadrat, kapan menggunakan akar yang seperti ini ya. Jadi hasilnya ini yang kita substitusi ke rumus. Jadi ditulis min A kuadrat. A kuadratnya itu 9 ya. Jadi 9 dikali M kuadrat. Nah, M-nya itu di sini dalam soal M-nya itu sama dengan sepertiga akar 3. Oke, berarti kita substitusi. Jadi sepertiga akar 3 ini dikuadratkan ya. Jadi ini akar, kemudian plus B kuadrat. B-nya itu 2, B kuadratnya 4. Jadi di sini plus 4. Oke, ini PGS-nya. Sisa disederhanakan ya. Jadi kita lanjutkan, Y plus 1 sama dengan sepertiga akar 3 kita kali masuk ya. Jadi sepertiga akar 3X min sepertiga akar 3. Oke, plus minus. Nah, perhatikan di bagian akar, yang dalam akar itu perhatikan di sini ada bentuk sepertiga akar 3 kuadrat. Nah, ini jika dikuadratkan hasilnya itu jadi, saya boleh tuliskan di luar sepertiga akar 3. Nah, ini jika dikuadratkan hasilnya adalah masing-masing ya. Sepertiga kuadrat itu 1/9 ya. Kemudian akar 3 kuadrat itu 3 ya. Jadi sesuai dengan posisinya. Sepertiga berarti 1/9. Dia akar 3 di atas ya. Akar 3 dikuadratkan hasilnya 3. Nah, ini bisa ditulis hasilnya adalah 1/9 dikali 3 itu hasilnya adalah 1/3. Berarti pada bagian akar itu yang sepertiga akar 3 menjadi 1/3. Jadi kita tuliskan kembali. Jadi di sini min 9 dikali 1/3 ya. Nah, kemudian ini plus 4. Oke. Nah, selanjutnya bisa diurai bahwa Y plus 1 itu sama dengan sepertiga akar 3X kemudian min sepertiga akar 3 plus minus. Nah, perhatikan dalam akar di sini ada min 9/3, itu bisa disederhanakan menjadi 3 ya. Jadi untuk bagian yang pertama ini dia hasilnya min 3 ya. Kemudian min 3 ditambah 4 berarti hasilnya 1. Jadi yang dalam akar hasilnya 1, sehingga jika diakarkan juga hasilnya 1. Jadi bentuk akar dia hasilnya 1 ya, seperti ini. Nah, ini bisa ditulis bahwa Y itu sama dengan, jadi kita sisakan Y untuk ruas kiri, berarti ini sepertiga akar 3X kemudian min sepertiga akar 3 plus 1 untuk ruas kiri, pindah ruas berarti min 1, kemudian di sini plus minus 1. Oke. Nah, ini kita bisa pisah ya. Yang pertama Y sama dengan sepertiga akar 3X kemudian sepertiga akar 3 min 1. Kita ambil dulu yang plus 1 ya. Nah, ini kita sederhanakan, berarti Y itu sama dengan sepertiga akar 3X min sepertiga akar 3 min 1 plus 1 hasilnya 0. Berarti ini saja ya untuk persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, Y sama dengan sepertiga akar 3X min sepertiga akar 3 ya. Jadi sepertiga akar 3
kemudian min 1, kita ambil lagi negatifnya jadi min 1. Oke, disederhanakan, berarti Y sama dengan sepertiga akar 3x, kemudian min sepertiga akar 3, min 1 berarti min 2. Oke, ini PGS yang kedua ya, dengan gradien M sama dengan sepertiga akar 3. Oke, jadi itu saja untuk bagian B. Jadi khusus untuk bagian B itu bagaimana teman-teman bisa menerapkan metode melengkapkan kode sempurna ya. Karena untuk bentuk persamaan yang seperti ini ya, kita terlebih dahulu untuk menentukan PGS-nya diarahkan seperti ini untuk menentukan nilai A, B dengan pusatnya ya. Nah itu ya yang kita substitusi ke rumus untuk PGS yang diketahui gradiennya. Oke. Jadi itu saja penjelasan untuk nomor 2 sekaligus untuk materi ini ya, PGS atau persamaan garis singgung dari suatu hiperbola. Jadi baik itu hiperbolanya yang memiliki sumbu nyata horizontal maupun vertikal itu hanya satu untuk gradien untuk PGS-nya ya. Jadi kita menyesuaikan saja bagaimana PGS-nya sesuai dengan persamaan hiperbola yang diberikan, apakah dia sumbu nyata horizontal maupun sumbu nyata vertikal. Oke, jadi itu saja. Semoga penjelasannya teman-teman dapat pahami. Saya akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.